Oke, selamat pagi Sobat JKN. Kali ini kita akan membahas terkait dengan screening riwayat kesehatan bagi peserta JKN, Sobat JKN. Jadi tentu kita tahu pelaksanaan program JKN ini sudah berjalan dengan sangat luar biasa. Berbagai macam jenis pelayanan yang diberikan kepada peserta, baik itu yang sifatnya langsung ke Paskes maupun yang diberikan di luar non pelayanan kesehatan. Misalkan pengisian screening riwayat kesehatan. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan menggali informasi lebih dalam nih Sobat JKN terkait dengan apa sih screening riwayat kesehatan itu sendiri. Nah, bersama saya hari ini ada Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu mungkin lebih lebih jauh lagi memperkenalkan diri terkait dengan posisi Mbak Ayu saat ini. Terima kasih Pak Ilham. Perkenalkan, saya Ayu, staf promotif preventif bagian penjaminan manfaat dan utilisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bima. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Mbak Ayu, ini kan sering hampir setiap tahun nih kita sampaikan kepada seluruh peserta JKN untuk melakukan pengisian screening riwayat kesehatan. Apa sih sebetulnya Mbak Ayu ini manfaat dari pengisian screening kesehatan ini? Kalau untuk manfaat screening sendiri itu Ah, banyak sekali Pak Ilham ya. oh ya Yang ya ya. terutama sih kita bisa lebih mengetahui resiko lebih dini, seperti itu. Risiko ya. Nah, ini Jadi yang penting nih Mbak Ayu. Jadi kita bisa mendeteksi risiko ya. betul, Pak Oke. Ilham. Jadi sebelum kita merasakan penyakit yang cukup parah, kita Mm-mm. bisa screening dulu riwayat kesehatan kita berdasarkan kebiasaan kita, pola hidup sehari-hari, dari Mm-mm. segi makanan minuman, kemudian dari segi keturunan juga Keturunan. bisa Berarti seperti itu. lebih dini kita bisa melakukan apa namanya Pengecekan, pengecekan gitu betul Pak istilahnya. Namanya Ilham. masyarakat kan tahunya hanya berobat, berobat. Padahal ada Betul. tadi yang namanya apa? Screening. Promotif preventif Iya, apa namanya tuh? betul. Jadi itu pencegahan sebelum terjadinya penyakit itu berserang ke Ah, kita, oh gitu. seperti Nah, itu. itu dia artinya kan selain kita pergi berobat ke fasilitas kesehatan juga ada proses deteksi Pencegahan, atau betul. pencegahan secara dini Betul. apakah memang kita ada riwayat penyakit tertentu gitu ya. Nah, Betul kalau sekali. dari Mbak Ayu misalkan ini screening riwayat kesehatan, apa sih yang apa output dari screening riwayat kesehatan itu sendiri gitu. Kalau outputnya sih tentunya diharapkan itu masyarakat kita Mm-mm, lebih sehat lagi, bisa betul. menjaga pola hidup yang sehat, kemudian mendeteksi penyakitnya sejak dini. Jadi jangan tunggu sudah Sakit, parah oh, baru baru berobat. Itu berobat yang gitu. salah Berarti sebenarnya Pak artinya Ilham. dengan ada riwayat screening kesehatan ini bisa kita melakukan deteksi secara dini Iya. riwayat penyakit apa yang menimpa kita sendiri Betul, gitu. yang beresiko itu apa, jadi kita Beresiko. bisa mencegah untuk terkena penyakit tersebut, Mm-mm. seperti itu. Atau kalau misalnya kita sudah terkena penyakit tersebut tapi masih baru awal kita merasakan Heeh, gejalanya, jadi itu bisa lebih diobati lebih dini lebih seperti dini. itu. Jadi ada Jadi peluang penanganan lebih hidupnya juga awal gitu lebih berarti lama Mbak Yu nanti ya. Pak Ilham, Nah, Mbak seperti Yu, itu. tadi kan screening riwayat kesehatan. Nah, dari screening riwayat kesehatan ini kira-kira penyakit apa sih yang kita bisa deteksi gitu? Ba- Apakah hanya ya namanya masyarakat ya taunya batuk, pilek dan lain sebagainya gitu. Nah, dari Mbak Yu untuk screening kesehatan ini kita bisa mendeteksi secara dini penyakit seperti apa gitu. Jadi kalau yang sebelumnya itu di screening riwayat kesehatan oleh BPJS Kesehatan Mm-mm. itu hanya mendeteksi 6 penyakit, 6 tapi penyakit. sekarang sudah 14 14. penyakit. Oh, berarti luar biasa Iya, jadi dari sudah 6 ke 14 ya. iya betul sudah Heeh, jadi banyak sudah banyak termasuk sekali ya. termasuk kanker usus, talasemia sekarang sudah bisa Talasemi. di-screening. Jadi Hmm, untuk screeningnya juga sudah bisa diakses mulai tanggal 14 Desember Pak Ilham. Jadi itu 14 screening Desember terbaru. setiap tahun berarti ini ya. Betul, jadi dilakukannya Hmm, setiap 1 kali setahun untuk setiap setiap satu kali peserta. setahun. Nah, Betul. kalau untuk usia peserta seni itu berapa tahun Mbak Ayu Nah, baru boleh melakukan pengisian screening riwayat kesehatan kalau ini? untuk screening sebenarnya dari bayi baru lahir itu sudah di-screening Pak Ilham. Wow, Seperti artinya itu. sejak kecil aja sudah Betul, sudah harus bisa dilakukan screening ya, iya, tidak menunggu harus kan namanya orang-orang itu ya tunggu 40 tahun ke atas baru bisa melakukan pengobatan lebih lanjut gitu. iya. Ternyata sekarang malah melalui Bahkan program setelah JKN ini baru dari lahir, usia dini pun sudah iya, bisa melakukan bayi deteksi secara dini terkait dengan iya betul penyakitnya Pak luar Ilham. biasa. Jadi bayi baru lahir sudah Mm-mm. bisa di-screening, itu biasanya diambil darahnya. Kemudian kalau untuk yang thalassemia itu Mm-mm. untuk usia yang lebih dari 2 tahun. Seperti Yang itu. Jadi di atas talasemi 2 tahun sudah bisa sudah bisa screening dilakukan thalassemia. screening berarti luar biasa Betul. jadi
manfaat dari program JKN ini bukan hanya pelayanan secara langsung ya, tetapi Betul, pencegahan secara dini juga sudah betul. disediakan oleh Sudah BPJS Kesehatan. disediakan. Oke, Mbak Ayu, itu tadi kan terkait dengan jenis penyakit yang bisa dideteksi melalui screening riwayat kesehatan. Nah, kalau dari segi peserta yang boleh melakukan pengisian siapa aja nih, Mbak Ayu? Kalau untuk Apakah ya ini buat peserta yang PBI istilahnya gitu, atau oh memang ya. ada segmen lain gitu? Kalau sekarang kan kita sudah tidak ada diskriminasi seperti itu, Pak Ilham. Oh, Jadi semua betul. peserta yang sudah terdaftar JKN itu sudah bisa mengakses screening riwayat Berarti sudah setara kesehatan. ya. Sudah Yang penting dia setara, sudah terdaftar sebagai peserta sudah JKN, tidak ada lagi yang boleh seperti itu. melakukan pengisian screening Betul. riwayat Iya, kesehatan. betul, Oke, Pak. Mbak Ayu. Nah, untuk pengisian screening riwayat kesehatan ini, apakah peserta itu harus ke BPJS Kesehatan atau harus ke rumah sakit gitu Nggak untuk perlu melakukan pengisian? sekarang, Pak Nggak Ilham. perlu Bisa lagi langsung berarti ya? lewat HP. Jadi Ah, nanti bisa lewat aplikasi mobile mobil, wow JKN. luar biasa. Kemudian bisa lewat website BPJS Website BPJS Kesehatan, Kesehatan atau kalau misalnya pesertanya itu sedang berkunjung ke FKTP, nanti bisa minta bantuan FKTP untuk untuk melakukan screening. screening. Berarti sudah Iya, cukup banyak kanal-kanal yang betul. disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk melakukan pengisian Screening. screening riwayat Bahkan lewat kesehatan. WA juga sudah bisa, Pak Ilham. Oh, Iya, artinya kan lewat malah lebih Pandawa. lewat Pandawa. Artinya kan Betul, sudah lebih banyak lagi kanal yang disediakan betul. untuk melakukan pengisian screening riwayat kesehatan ini. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi, artinya tadi kan sudah cukup banyak manfaat dari salah satu manfaat dari program JKN ini. Nah, ini, Mbak. Dari hasil screening riwayat kesehatan ini, kira-kira resikonya seperti apa nanti? Apakah dia ada resiko, maksudnya itu ada skalanya atau apa gitu, Mbak Ayu? Jadi kalau untuk hasil screeningnya nanti, itu Ah, yang akan muncul adalah peserta tersebut berisiko penyakit atau mm-mm. tidak berisiko penyakit. Jadi hanya dua Ada nanti. tahapannya, maksudnya itu Betul. ada kan Ada dari resiko hasil pengisian itu mm-mm, nanti yang keluar ada pilihan antara dua dua jawaban. pilihan. Nah, Nah, yang berisiko itu nanti akan dilakukan penapisan, penapisan. akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berarti kita udah bisa ngecek ya. Bisa Betul. ngecek lewat aplikasi apa namanya tadi Lewat tuh? tadi lewat web Yang screening, apa tadi? Yang mobile apa itu mobile tadi? Mobile JKN. JKN. Iya, Iya, artinya kan bisa. masyarakat sudah bisa melakukan pengecekan langsung Iya, melalui aplikasi mobile JKN untuk hasil screening riwayat screening. kesehatannya itu Jadi untuk sendiri. peserta nanti yang Mm-mm. mendapatkan hasil screening apa namanya beresiko penyakit Beresiko, ha? bisa langsung tunjukkan hasil screeningnya itu ke FKTP Ke untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berarti Seperti itu. dari hasil screen di mobil JKN, Iya, kita tinggal ke FKTP, baru nanti akan diberikan proses penanganan pemeriksaan. pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Berarti cukup luar biasa ya terkait dengan Betul. apa nanti manfaat dari pengisian screening riwayat kesehatan Iya. ini. Oke, Mbak Ayu, terkait dengan screening riwayat kesehatan, nah ini kan terlepas dari apa itu sistem yang sudah dilaksanakan atau dikembangkan oleh dinas kesehatan. Nah, tentu kan kita ingin mencegah resiko lebih lebih jauh lagi. Kira regulasi atau pedoman apa sih yang digunakan dalam proses pengisian screening riwayat kesehatan ini? Kalau ini sih kita awalnya dari peraturan presiden Pak Ilham Heeh. nomor 58 ya, Nah, 58 itu tentang perubahan dari mohon maaf peraturan presiden nomor 56 mm-mm. itu untuk perubahan peraturan yang nomor 82 peraturan presiden nomor 82 tentang jaminan Untuk kesehatan regulasi untuk terkait pengisian. regulasinya. Salah Kemudian satunya berarti itu Mbak Ayunya. betul, kemudian Mm. dari Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan aturan dan Heeh. sehingga BPJS Kesehatan juga memperbarui aturan kita, Pak. Jadi Hmm, sekarang yang awalnya cuma 6 penyakit yang di screening menjadi sekarang sudah 14. 14 Berarti kan penyakit. sudah cukup Sudah bagus cukup ya. bagus. Sudah cukup bagus, jadi manfaat juga lebih banyak Iya, dirasakan betul. oleh peserta Betul, berarti ya. Pak Semoga Ilham. nanti dengan pengisian screening riwayat kesehatan ini jadi seluruh peserta JKN itu bisa melakukan deteksi secara dini nih terkait dengan Betul. apa sih kira-kira risiko penyakit yang saya alami gitu. Iya, betul, Oke, Pak. baik Mbak Ayu. Nah, untuk tindak lanjut terkait dengan pengisian screening dari kesehatan, misalkan nih dari FKTP ternyata sudah dideteksi penyakitnya salah satunya misalkan tadi hipertensi misalkan. Betul. Dari hipertensi kemudian nanti hipertensi ini ada penanganan lebih lanjut Kak? Misalkan dirujuk ke rumah sakit atau seperti apa gitu. Baik, jadi kalau misalnya untuk sekarang Pak Hmm, Ilhamnya kalau misalnya dia sudah diperiksa, dia diagnosis hipertensi atau hmm. mungkin DM Pak, itu nanti dari FKTP bisa
mengajak peserta tersebut untuk masuk ke dalam kelompok Prolanis, Prolanis. Oh, pengelolaan penyakit kronis. pengelolaan penyakit Betul, kronis berarti di FKTP pun dari hasil deteksi screening tadi betul, sudah dikelola sedemikian rupa betul. terkait dengan penanganan lanjutan buat peserta JKN Betul. ini. Jadi untuk Prolanis ini sendiri Pak Ilham, Ah, dia itu ada dua kegiatan, ah, setiap kegiatannya itu ada senam dan edukasi. senam dan edukasi. Betul, edukasinya itu dilakukan 1 bulan sekali, Set- kemudian untuk senamnya itu bisa sampai empat Empat kali kali sebulan. sebulan Jadi yang setiap minggu ada diselenggarakan oleh senam. peserta dan setiap peserta Prolanis itu rutin hadir untuk Bisa mengikuti rutin kegiatan hadir. itu ya. Iya, betul. Berarti Bahkan enggak perlu harus begitu dia ada penyakit seperti itu, kan sedikit-sedikit lari ke rumah sakit gitu. iya, Ternyata padahal di FKTP pun sudah bisa sudah ditangani bisa sebetulnya itu ditangani. Jadi sudah bisa dikontrol oleh teman-teman di di puskesmas atau puskesmas seperti FKTP. luar biasa. Jadi penanganannya di FKTP pun sudah sangat bagus dan Sudah, sangat iya. baik gitu. Jadi Artinya kan dikelola. Mm. peserta nggak perlu harus apalagi ya kita tahu saat ini Iya, di rumah sedikit-sedikit ke sakit, rumah gitu. sakit. Padahal di FKTP pun bisa ditangani Iya. gitu. Nah, kalau untuk penanganan Prolanis itu Mbak Ayu, selain edukasi tadi, ada edukasi, ada senam, ada pemberian semacam, ada obat-obatan mungkin atau seperti Kalau apa itu gitu? tetap, kalau misalnya untuk peserta Prolanis, Mhm. jika dibutuhkan untuk obat, tetap diberikan setiap bulannya di Di puskesmas. puskesmas, Seperti berarti itu. nggak ke rumah sakit Nggak perlu gitu ke ya? rumah sakit. Jadi Oke. kalau misalnya sudah cukup stabil, itu Mhm. di puskesmas. Tapi dia beda lagi sama pasien PRB. PRB dan Prolanis itu beda Oh lagi. ada Mungkin, PRB-nya. iya, mungkin Apa itu nanti PRB Mbak Ayu? kalau kita spill sedikit-sedikit nanti Nah, habis durasinya Pak Ilham. Nanti oh kita gitu. tunggu 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 episode narasumber. berikutnya. Iya, Baik, betul. terima kasih Mbak Ayu. Artinya kan Heeh, ini kita masih ada sambungannya Mbak Ayu ya, masih betul. ada Jadi nanti kelanjutannya. kita bahas PRB Oke, juga Pak berarti PRB Ilham. khusus tersendiri nanti ya. Betul Pak Karena mungkin Ilham. skopnya lebih banyak ya kalau kita dengan Betul, PRB. sama ekspornya nanti Pak Oke, Ilham. sip. Terima kasih Mbak Ayu. Oke. Demikian Sobat JKN tadi terkait dengan manfaat dari pengisian screening riwayat kesehatan. Jadi dari proses pengisian screening pun kita bisa melakukan deteksi secara dini terkait dengan apa sih keluhan yang terjadi terkait dengan pelayanan kesehatan kita. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan pada pagi yang sangat cerah ini. Demikian, terima kasih banyak Mbak Ayu Terima atas kasih Pak kesempatannya pada pagi Ilham. hari ini juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.